Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Ramadana dengan NIM 119140172. Dengan anggota kelompok dengan teman saya yaitu Muhammad Farhan Andani dengan NIM 119140109. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan program saya yang saya buat untuk memenuhi tugas besar Kapita Sekta Informatika. Ya, di sini saya membuat sistem rekomendasi film dengan menggunakan metode demographic filtering dan content based filtering. Nah, di sini langsung kita import CSV yang dataset yang sudah kita punya. Di sini saya menggunakan dataset dari IMDb 5000. Ada dua, yang pertama kredit dan movie. Selanjutnya mendefinisikan ID, title, cast, dan crew. Sini kita coba melihat data 5 teratas. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada budget, genre, homepage, ID, keyword, original language, original title, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya metode yang pertama yaitu demographic filtering. Sebelum mulai kita perlu untuk membuat metrik untuk mulai film yang udah menghitung skor setiap film dan mengurutkan skor dan membuat rekomendasi berdasarkan peringkat terbaik. Nah, kita dapat menggunakan peringkat rata-rata film sebagai skor, tapi itu tidak akan cukup adil karena film dengan peringkat rata-rata 8,9 dan hanya 3 suara, maka tidak dianggap lebih baik daripada film dengan 7,8 sebagai peringkat rata-rata tetapi memiliki 40 suara. Jadi saya menggunakan IMDb Weighted Rating seperti ini. Ini rumus yang akan saya gunakan. Dimana V adalah banyaknya vote untuk satu film, M adalah vote minimum yang diperlukan untuk dicantumkan dalam chart, R adalah peringkat rata-rata film, dan C adalah vote rata-rata di seluruh laporan, di seluruh dataset maksudnya. Nah, di sini kita akan mencari vote rata-rata dari dataset yang telah kita gunakan. Nah, di sini peringkat rata-rata film adalah kira-kira 6 dari skala 10. Langkah selanjutnya itu menentukan nilai yang sesuai untuk M. M di sini adalah vote minimum diperlukan untuk dicantumkan dalam chart. Nah, kami akan menggunakan persentil ke-90 sebagai batas kami. Dengan kata lain, agar sebuah film tampilkan di chart, film tersebut harus memiliki suara lebih setidaknya 90% dari film di dalam daftar. Nah, kita ini melihat kuantilnya. Selanjutnya, nah di sini terdapat 23 film yang masuk dari 481 data karena kita menggunakan persentil batas ke-90. Di sini menghitung kalkulasi berdasarkan IMDb formula yang telah kita jelaskan tadi dengan menggunakan weighted rating ini. Selanjutnya mendefinisikan skor dan mengkalkulasi itu dengan value weighted rating. Nah, setelah kita melakukan segala perhitungan tadi, selanjutnya kita akan menyortir film berdasarkan skor yang sudah kita perhitungkan tadi. Nah, di sini terdapat 15 film dengan skor di atas rata-rata yang menjadi rekomendasi kita dengan menggunakan demographic filtering. Sini ada Shawshank Redemption, Fight Club, The Dark Knight, Pulp Fiction, dan lain-lain. Nah, ini kita akan melihat grafik film berdasarkan popularitasnya. Nah, dengan menggunakan demographic filtering ini kita bisa menghasilkan rekomendasi untuk film yang bisa dicantumkan pada page trending berdasarkan popularitasnya. Lanjut, kita akan lanjutkan dengan metode yang kedua yaitu content based filtering. Dalam sistem rekomendasi ini, dalam content based filtering ini kita akan merekomendasikan berdasarkan kesamaan isi konten film yang kemungkinan besar mirip akan direkomendasikan oleh sistem. Yang pertama ada plot description based recommender. Ini kami akan menghitung skor kesamaan
untuk film berdasarkan deskripsi plot dan merekomendasikan film berdasarkan skor kesamaan tersebut. Nah, deskripsi plotnya seperti ini, akan kita lihat datanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan. Di sini kita menggunakan Vectorized TF IDF dari sklearn. Nah, ini memudahkan kita dalam menyortir data. Menghitung perkalian ini tidak akan langsung memberikan kita skor kesamaan kosinus. Oleh karena itu, kita akan menggunakan linear kernel sklearn daripada cosine similarities karena lebih cepat dan lebih tepat. Nah, itu kita mengimport linear kernelnya. Kami akan mendefinisikan fungsi yang mengambil judul film sebagai input dan mengeluarkan daftar 10 film yang paling mirip. Pertama, untuk ini kita memerlukan pemetaan terbalik dari judul film dan indeks data frame. Dengan kata lain, kami memerlukan mekanisme untuk mengidentifikasi indeks film di data frame, metadata kami, dengan berdasarkan judulnya. Nih, kita akan melakukan pemetaan terbalik dari indeks dan judul film. Nah, sudah running. Langkah selanjutnya, kita akan mendapatkan indeks film yang akan diberikan judulnya, mendapatkan daftar cosine similarity score untuk film tertentu dengan semua film. Nah, itu mengubah menjadi daftar tupel di mana elemen pertama adalah posisinya, yang kedua adalah skor kesamaan. Yang kedua mengurutkan daftar tupel tersebut berdasarkan skor kesamaan. Kami akan mendapatkan 10 elemen teratas dari daftar ini. Selanjutnya kembalikan judul yang sesuai dengan indeks elemen teratas yang sudah kami dapatkan tersebut. Ini adalah prosesnya seperti yang kami jelaskan di atas. Coba kita running. Nah, ini berhasil. Setelah itu kita akan mencari rekomendasi film yang kita inginkan. Jadi kita di sini mencari film rekomendasi film yang deskripsinya mirip dengan The Dark Knight Rises. Kita lihat. Nah, di sini muncul rekomendasi film yang deskripsi plotnya mirip dengan film yang kita inginkan. Selanjutnya di sini kita coba dengan The Avengers. Nah, di sini sudah running. Hasilnya menunjukkan film-film yang berdasarkan deskripsi plotnya mirip dengan film The Avengers yang kita inginkan. Nah, untuk bagian kedua pada user based filtering, di sini ada credit, genre, dan keyword based recommender. Pada bagian ini, kami membuat rekomendasi berdasarkan metadata berikut, yaitu 3 aktor top, sutradara, dan genre terkait, dan kata kunci pada plot film. Nah, di sini kita akan membuat string fieldnya untuk corresponding pattern object berdasarkan 3 fitur yang ada tadi, yang kita sebutkan tadi, ada cast, crew, keyword, dan genre. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan menulis fungsi yang akan membantu kita mengekstrak informasi yang diperlukan pada setiap fitur. Nah, ini kita akan melakukan get director dari crew, dari fitur crew. Nah, sini mengembalikan 3 elemen tersebut ke list yang udah kita buat. Selanjutnya mendefinisikan director, cast, dan genre dan keyword yang sudah kita dapatkan tadi menjadi satu suitable form. Nah, setelah itu kita akan ngeprint fitur-fitur yang udah kita dapat tadi di 3 film pertama. Nah, hasilnya seperti ini dengan judul Avatar, Pirates of Caribbean, dan Spectre. Bisa dilihat cast, director, keyword, dan genre. Langkah selanjutnya mengkonversikan nama dan contoh keyword menjadi huruf kecil dan menghapus semua spasi. Nah, sini kita melakukan cleaning dengan data-data yang sudah kita dapatkan dan juga menghindari agar vectorizer kita tidak menghitung Johnny dari Johnny Depp dan Johnny Galecki sebagai kesamaan. Selanjutnya
Kami sekarang dalam posisi untuk membuat metadata sub. Kami merupakan string metadata sub merupakan string yang berisi semua metadata yang ingin kami masukkan ke vectorizer kami. Nah, ini prosesnya. Nah, di sini kami sekarang dapat menggunakan kembali fungsi getRecommendation dengan meneruskan metrik cosine sim2 baru sebagai argumen kedua. Nah, di sini setelah kita melakukan proses-proses ini, membagi data-data menjadi cache, keyword, director, dan genre, dan kita ingin mendapatkan rekomendasi film berdasarkan data-data tersebut. Di sini kita coba The Dark Knight Rises. Setelah kita lakukan get recommendation, di sini keluar film-film rekomendasi yang sesuai dengan berdasarkan apa yang telah kita definisikan tadi, berdasarkan cache, keyword, genre, dan director yang memiliki similarity yang sama dengan film yang kita inginkan. Kita percobaan kedua yaitu The Godfather. Nah, di sini juga telah berhasil keluar film-film yang telah direkomendasikan oleh sistem. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Dafra Ramadana dengan NIM 119140172 dan teman kelompok saya Muhammad Farhan Andani dengan NIM 119140109 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.